Hari ini rangkaian gelaran MotoGP 2022 seri Indonesia di sirkuit internasional Mandalika telah resmi dimulai. Sesi free practice sudah dilakukan sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dengan diawali kelas Moto3. Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji yang turun di kelas ini mencatatkan waktu 1 menit 54 detik dengan urutan ke-26. 1 jam berselang, free practice kelas Moto2 juga dimulai disusul oleh kelas MotoGP 1 jam setelahnya. Rangkaian MotoGP Mandalika dimulai hari ini hingga Minggu 20 Maret mendatang. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Albi, untuk hari ini siapa saja, tim balap mana saja yang sudah melakukan free practice sampai saat ini? Ya, selamat siang Lady. Akhirnya gelaran MotoGP 2022 seri Indonesia yang digelar di sirkuit internasional Mandalika hari ini resmi digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Karena tadi pada pukul 9 ini kelas Moto3 mengawali turun aspal di sirkuit Mandalika dengan total sekitar 29 pembalap dari 15 tim yang ada. Dan setelah itu 1 jam kemudian disusul oleh kelas Moto2 yang juga menurunkan seluruh pembalapnya sebanyak 30 pembalap dari 15 tim yang ada. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah disusul oleh tim-tim dari MotoGP sendiri sebanyak 12 tim yang diikuti oleh 24 pembalapnya. Nah, Lady, terkait dengan free practice ini memang masih ada beberapa orang yang masih bertanya-tanya sebenarnya fungsi dari free practice apa? Apakah ada pengaruhnya dengan balapan atau tidak? Jadi kalau misalnya saya bisa jelaskan sedikit, free practice atau sesi latihan bebas yang digelar pada hari ini itu direncanakan ada 2 kali sesi latihan bebas ataupun free practice. Nah, total free practice sebenarnya ada 4, jadi 2 kali pada hari Jumat ini dan juga 2 kali pada hari Sabtu besok. Untuk 3 free practice awal, ini nantinya seluruh pembalap yang sudah melakukan sesi latihan bebas akan diakumulasi catatan waktunya. 10 pembalap dengan catatan waktu tercepat sesi kualifikasi kedua, yang mana itu nantinya akan memperebutkan posisi start dari 1 sampai dengan 13. Lalu bagi pembalap-pembalap dengan urutan 11 sampai dengan 24 di kelas MotoGP harus mau tidak mau mengikuti sesi kualifikasi pertama. Di sesi kualifikasi pertama ini nantinya akan ditarungkan lagi siapa yang bisa mencatatkan waktu tercepat, dan 3 pembalap dengan catatan waktu tercepat di sesi kualifikasi pertama berhak mendapatkan tiket masuk ke sesi kualifikasi kedua bersama dengan 10 pembalap sebelumnya. Jadi nanti di sesi kualifikasi kedua akan hanya ada 13 pembalap saja yang akan bertarung untuk memperebutkan siapa yang akan menempati pole position ataupun start di posisi pertama sampai dengan ke-13. Untuk pembalap-pembalap di posisi 14 sampai dengan ke-24 mengikuti catatan waktu yang ada di kualifikasi pertama. Sehingga ini menjadi sesuatu yang lebih kompetitif sebelum balapan ini dimulai. Jadi selain mereka adu cepat susul-menyusul di race pada tanggal 20 Maret 2022, sebelum itu mereka harus mencatatkan waktu tercepat dan juga melihat perkembangan motor mereka dengan baik. Dan untuk free practice keempat sendiri adalah berfungsi untuk menyeting motor mereka untuk nantinya disesuaikan dengan settingan yang akan dipakai pada saat balap. Jadi kalau misalnya pada saat balap itu mereka susul-menyusul untuk menepati siapa yang bisa menepati posisi terdepan, podium 1, 2, 3 dan mendapatkan poin. Nah, di sesi free practice dan kualifikasi mereka adalah mencatatkan waktu tercepat agar mereka bisa berada di posisi terdepan pada saat start sendiri. Kurang lebih seperti itu, Lady. Dan saya ini memang kalau misalnya bisa dengar masih ada suara-suara motor. Ini adalah kelas Moto3 yang saat ini tengah digelar untuk sesi keduanya. Di mana untuk sesi pertama tadi ada pembalap Indonesia juga yang turun ke sirkuit Mandalika, yaitu Mario Suryo Aji yang berhasil melakukan sejumlah putaran dalam waktu 30 menit dan mencatatkan waktu 1 menit 54 detik dan menempatkan posisinya secara urutan yaitu ke-26. Kita berharap Mario Suryo Aji bisa mencatatkan waktu lebih baik lagi di sesi kedua dan juga di sesi ketiga besok agar nanti bisa mendapatkan posisi start yang baik untuk di kelas Moto3 agar bisa mendapatkan minimal podium ketiga, posisi ketiga ataupun pertama, dan tentu itu bisa mengibarkan bendera merah putih karena memang ini menjadi sirkuit tuan rumah bagi Mario Suryo Aji sendiri. Begitu, Lady. Ya, lalu bagaimana dengan antusiasme penonton hingga saat ini di sana, Albi? Ya, Lady, memang hari ini penonton sudah mulai bisa masuk ke kawasan tribun-tribun penonton yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah MGP dan juga Delta Sport. Tetapi memang hampir sama dengan sirkuit-sirkuit yang ada di luar. Kalau misalnya seri free practice ataupun kualifikasi memang tidak terlalu banyak penonton yang
tertarik untuk datang, tetapi tetap dijual tiketnya. Sampai saat ini penonton-penonton sudah mulai terlihat ada di beberapa tribun yang tadi ada di sekitar sirkuit sendiri, tetapi memang tidak terlihat penuh dan diestimasikan untuk hari Sabtu besok sampai dengan hari Minggu penonton baru akan mulai banyak ke sirkuit Mandalika. Sebagai catatan, menurut Wakil Direktur MGPA Suryadi Wanda yang kemarin diwawancara oleh CNN Indonesia menyatakan bahwa pada hari Minggu besok seluruh tiket yang tersedia yaitu sebanyak 63.500 sudah habis terjual kepada seluruh penonton dan masih tersisa di 2 hari, yaitu hari ini, hari Jumat, dan juga hari Sabtu. Jika misalnya ditotalkan antara hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, ada sekitar 100.000 tiket yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Dan ini masih bisa menjadi kesempatan kepada masyarakat yang ingin datang ke Pulau Lombok, khusus untuk menonton gelaran MotoGP, masih ada untuk hari Sabtu besok yang tersedia jika memang diinginkan. Karena besok sendiri masih ada beberapa rangkaian seperti misalnya free practice 3 MotoGP, lalu free practice 3 Moto2 dan juga Moto3, serta juga ada kualifikasi yang akan dilakukan setelahnya baik itu untuk Asian Talent Cup, MotoGP, Moto2 dan juga Moto3 yang memang ini akan menentukan siapa yang akan menempati posisi awal pada saat start pada hari Minggu yang akan datang sebelum race dimulai. Begitu, Lady. Baik, terima kasih Albi untuk informasi Anda melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.